setting dulu ya. Yang masih belum bisa mendengar suaranya dengan jelas, dicek dulu handsfree-nya atau mic-nya. Yang belum bisa melihat dengan jelas videonya, dicek kameranya ya. Bisa memakai laptop, bisa juga pakai handphone ya. Oke, coba minta perhatiannya anak-anak ya. Sudah jam 9 lebih 5 menit ya. Halo, bisa didengar suaranya Pak Tris dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Siap, kita mulai saja ya kelasnya ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, salam sehat untuk kita semua ya. Kita selalu berharap, kita selalu berdoa, semoga kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan ya. Karena situasi dan kondisinya di daerah kita masih ya seperti ini ya, masih suasana COVID yang belum reda, apalagi kita dengar berita di beberapa media atau di sosmed ya. Di wilayah kita di Wonogiri itu ada beberapa kabar yang ya menuntut kita untuk selalu berhati-hati. Oke anak-anak, untuk pertemuan yang kedua ini ya, PJJ Mapel Bahasa Inggris yang kedua ini ya, untuk kelas 8A dan kelas 8B, kemudian untuk kelas 8C dan D ikut bergabung bersama-sama dengan kita ya. Silahkan yang belum masuk, ini masih proses, ada yang masuk ya. Di layar saya sudah ada 73 siswa yang sudah bergabung ya. Ada 73 siswa, artinya sudah 2 kelas lebih ya. Silakan yang belum bergabung segera bergabung ya, sambil kita mulai ya. Saya coba sapa ini Abid Fadilah. Bisa dengar suara Pak Tris? Bisa, Pak. Oh, bisa. Jelas ya? Jelas. Oke, posisinya di mana ini Abidnya? Di kamar. Di kamar. Ya betul, di kamar. Maksudnya di daerah mana itu? Di Ngadirojo. Ngadirojo, berarti bisa diterima dengan jelas di Ngadirojo ya. Coba Koleta bisa dimonitor dengan jelas. Koleta Rosa. Iya, bisa. Bisa. Di mana ini rumahnya Koleta ini? Di perumahan PIB Krisa. Oh Ngadirojo, oke. Krisa, oke. Oke. Fania Dewani coba. Bisa, Pak. Bisa. Ini Fania tidak pakai akun sekolahan ya masuknya? Dulu kan kalau yang di laptop, yang di HP udah. Oh, ini pakai laptop. Iya. Oh, pakai laptop, tidak pakai akunnya sendiri ya? Tidak yang pakai sekolahan ya? Makanya di sini terdeteksi sebagai tamu. Oh, ini yang muncul di layar kok cewek semua ya? Naja, mana Naja? Bisa dengar suaranya Ya, Pak Tris? Bisa.
Bisa videonya bisa dilihat. Video atau kameranya bisa dilihat dengan jelas. Bisa. Bisa. Oke, dari beberapa yang sudah saya cek artinya bisa diterima dengan baik ya. Di layar saya ada 78 siswa yang sudah bergabung. Oke. Kita mulai ya anak-anak. Jadi untuk pertemuan kedua ini ya, saya akan mereview materi KD1 ya. Jadi untuk pertemuan pertama kemarin sudah saya sampaikan rencana panjang selama 1 tahun ke depan ya. Materinya apa saja yang kita bahas sudah saya tayangkan ya. Jadi untuk selama kelas 8 nanti ada 13 KD yang harus dipelajari ya. Nah, tapi dengan suasana atau keadaan di negara kita yang belum kondusif untuk tatap muka dan pembelajaran secara normal ya. Nanti kita akan penyesuaian di beberapa hal ya. Termasuk juga pembahasan dari semua KD-KD itu ya. Oke anak-anak, jadi untuk kelas 8A dan kelas 8B sudah saya buatkan kelas Kuiper ya. Untuk KD1 latihan pertama sudah saya kirimkan kemarin ya. Iya. Anak-anak sudah mengirimkan, nanti bisa kita cek bersama-sama yang sudah mengerjakan siapa saja. Kemudian untuk yang kelas 8C dan kelas 8D ya, baru saja saya buatkan kelas untuk latihan di Kuiper ya. Mungkin sudah di-share Bu Wiji untuk kode kelasnya. Kalian bisa masuk ke kelas 8C dan 8D ya, khusus untuk latihan-latihan saja ya. Jadi latihannya nanti kita bersama-sama dengan kelas 8A dan kelas 8B, tidak masalah ya. Karena materinya juga sama ya. Kalian bisa mengerjakan dengan lebih mudah dengan platform Kuiper School ya. Untuk mengaksesnya juga tidak terlalu berat ya. Jadi tinggal masuk, kemudian menggunakan kode yang sudah di-share, kemudian nanti di sana sudah ada latihannya ya. Tapi sebelum masuk ke latihan, kalian juga bisa membaca atau mereview latihan materi-materinya ya. Jadi di sana juga sudah lengkap materinya ya. Cuman untuk kelas 8 memang harus ada penyesuaian. Artinya nanti kalau yang belum masuk di KD1 itu diambilkan dari kelas 8 yang pakai kurikulum 2006 ya, tidak masalah ya. Yang penting itu kita pakai platform Kuiper School itu untuk mengerjakan latihan-latihannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa memakai platform yang lain ya. Kalau sudah berlangganan dengan platform yang lain tidak apa-apa ya. Yang jelas dengan Kuiper nanti nilai-nilai latihannya itu bisa kita pakai untuk nilai harian ya. Oke, untuk kelas 8C dan 8D sudah ada yang bergabung di Kuiper? Sudah, Pak. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Nanti setelah PJJ ini bisa masuk ya, bisa bergabung ya. Bisa, Pak. Oke, ya nanti silakan masuk, silakan bergabung untuk mengerjakan latihan-latihannya. Oke, anak-anak, kita langsung masuk ke materi KD1 ya. Saya review lagi ya untuk kelas 8C dan 8D. Kalau sudah dijelaskan oleh Bu Wiji tidak apa-apa, kita review lagi ya. Terutama untuk kelas 8A dan kelas 8B ya. Saya akan nge-share materi di layar, coba diperhatikan bisa diterima dengan baik atau tidak. Saya cek dulu. Bagaimana anak-anak, sudah melihat tayangan di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. PowerPoint sudah tampil ya? Sudah. Sampai Ya, ada gambar ceweknya ya itu ya. Oke, itu materi yang saya ambil dari buku Erlangga ya.
Jadi nanti anak-anak untuk buku pendukungnya nanti bisa pakai buku dari Erlangga ya. Nanti anak-anak bisa ngambil di koperasi ya. Jadi untuk pendukungnya cukup memadai. Nanti anak-anak bisa membelinya di koperasi, kemudian nanti bisa dipelajari di rumah. Di sana ada materinya, juga ada latihan-latihannya. Jadi bisa dijadikan suplemen untuk membackup kebutuhan anak-anak di rumah ya. Namun demikian untuk saat ini memang layanannya koperasi dan layanan di perpustakaan sementara dihentikan ya. Jadi ditunda dulu sampai dengan kondisi yang sudah memungkinkan. Nanti anak-anak bisa melanjutkan ya. Yang belum mengambil buku di perpustakaan nanti juga bisa mengambil. Kemudian yang membutuhkan buku pendukung nanti juga bisa berhubungan dengan koperasi. Oke, itu untuk buku pendukung. Jadi anak-anak bisa paham, bisa mensikapi. Oke, sekarang Pak Tris langsung masuk atau mau review ke materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama ya, di KD 1 itu ada 4 materi anak-anak ya. Jadi yang pertama itu ada attention ya. Ada attention, kemudian ada clarification, kemudian ada appreciation, kemudian ada opinion. Jadi ada 4 materi atau 4 bahasan atau 4 ungkapan yang ada di KD pertama. Untuk KD pertama memang ranahnya untuk domain speaking ya, ungkapan ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai di dalam percakapan sehari-hari ya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita review yaitu ungkapan attention atau getting attention. Apa itu attention? Apa artinya anak-anak attention? Iya, minta perhatian. Oke, coba diperhatikan di tayangan di depan, di layar ya. Jadi ada seorang anak itu digambar, kemudian di depan kelas dia akan mengumumkan sesuatu. Nah, untuk membuka percakapan itu biasanya dia harus menarik perhatiannya teman-temannya ya, supaya fokus kepada dia ya. Maka dia menggunakan ungkapan ya. Nah, ungkapan apa saja yang bisa dipakai di situ? Di Johan menggunakan kata attention ya. Oke guys, attention please ya. Perhatian teman-teman ya, mohon perhatian teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Nah, terjemahnya cukup luas ya, bisa bebas ya. Attention please. Nah, itu untuk meminta perhatian sama teman-temannya agar teman-temannya memperhatikan ya. Jadi menarik perhatian. Kemudian teman-temannya jawab yes Johan. Kemudian Johan melanjutkan, saya punya pengumuman dari Bu Ina. Oh, ternyata dia mau menyampaikan sebuah pengumuman ya. Terus ada anak salah satu yang bertanya itu, lah di mana Bu Ina? Oh, enggak kesini sendiri, mungkin maksudnya begitu ya. Nah, dia di rumah karena tidak baik kondisinya atau kurang enak badan. Nah, intinya bahwa getting attention atau asking attention atau attention itu untuk meminta perhatian kepada teman-temannya atau lawan bicara apabila ingin berbicara atau menyampaikan sesuatu. Itu namanya asking for attention atau showing attention. Nah, untuk definisinya bisa anak-anak perhatikan seperti ini ya. Nah, itu yang pertama untuk attention ya kan. Jadi sebelum berbicara pada seseorang, kita butuh mendapatkan perhatian dari orang yang akan kita ajak bicara itu supaya fokus pada kita. Kemudian baru kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Nah, ungkapannya apa saja? Nah, bisa dilihat di tayangan ya. Bisa dilihat dengan jelas ya anak-anak.
Siap, bisa, Pak. Ya, di layar. Siap, Pak. Coba diperhatikan di layar. Di layar itu ada summary ya, summary atau rangkuman atau sedikit ungkapan yang bisa kalian perhatikan ya. Kalau minta perhatian bisa memakai excuse me seperti Johan tadi ya. Attention ya, Johan tadi bilang attention please ya. Selain itu bisa juga menggunakan excuse me ya. Excuse me friends, excuse me guys ya. I have something for you ya. I have an announcement from bla 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 dan sebagainya. Bisa juga menggunakan model, menggunakan can I ya. Can I have your attention please? Can I have your attention please? Ya. Atau menggunakan model may juga bisa. May I? Ya, bolehkah saya? Ya. Kalau can I, dapatkah saya? Ya. Bisakah saya minta perhatian sebentar? Ya. Can I have your attention for a moment? Ya. Atau bisa juga may I have your attention please? Ya. Boleh saya minta perhatian? Ya. May I? Sorry to trouble you. Apa itu trouble? Trouble. Kendala. Iya, kendala atau arti sebenarnya kan hambatan atau kesulitan ya. Kalau dalam konteks ungkapan ini, trouble itu maksudnya merepotkan ya, merepotkan atau merusui bahasa Jawanya. Maaf, merusui sebentar. Merusui itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, trouble you ya, sorry to trouble you. Mengganggu. Iya, mengganggu. Mengganggu. Oke. Sorry to bother you. Bother, mengganggu sama ya. Bother. Bukan brother ya, bother you. Bother you artinya mengganggu. Sorry ganggu bentar ya. Sorry merepotkan sebentar ya. Sorry bother you. Oke. Look what I have got here. Lihat apa yang saya punya ya. Lihat apa yang saya punya sambil mengacungkan selembar kertas kalau dia punya pengumuman gitu ya. Atau pengumuman tentang juara misalnya. Oke, friend, look what I have got here. Nah, apa yang saya punya, ini pengumuman ya, penting misalnya. Look here, lihat, look. Nah, lihat sini, look. Atau hey, cukup simple, hey. Ya, dengan mengatakan hey itu artinya kan sudah menarik perhatian teman-temannya ya. Hey. Ya, itu beberapa ungkapan untuk asking for attention ya. Sementara untuk responnya cukup variatif juga di sini, bisa yes, bisa alright ya, bisa sure, what is it ya. Kalau yang agak tidak formal ya what's up ya. Ya, what's up? Something big ya, ada sesuatu yang luar biasa ya. Nah, jadi itu responnya ya. Yang mestinya agak sedikit kaget begitu ya. Kalau yang sudah biasa ya I see ya, well, tell me more really ya. Ya misalnya tell me more, coba apa tadi, ulangi lagi ya, tell me more ya. Really, yang benar aja misalnya. Really, benarkah ya? Yang benar aja, masa begitu? Nah, namanya artinya gitu. Ada respon ya. Esi, masa dia gitu? Esi, have you dan sebagainya. What happened? Apa yang terjadi? Nah, itu namanya menunjukkan perhatian. Ya, oke, that is the summary ya. Itu summary-nya dari attention. Oke. Saya yakin anak-anak sudah mengerjakan latihannya untuk attention ini ya. Jadi bisa ya, lebih detail lagi. Nah, ini contoh dialognya. Saya kasih contoh dialognya. Sebetulnya ini ada ada listeningnya ya, ada percakapannya yang bisa kalian dengar. Cuman mungkin ini audionya tidak masuk karena tidak saya ikut sertakan dalam flash saya ya. Bisa kalian cermati ini di di tayangan ya, percakapan antara Ella dan Anna ya ini ya.
Listen ya, ini bisa juga digunakan untuk attracting ya, attracting someone's attention atau menarik perhatian ya. Listen, dengar, ada berita bagus nih ya. Listen, dengar ya. Atau cukup hi girls ya. Hi girls, si Daniel bilang hi girls, menyapa ya, bisa juga seperti itu. Ini juga dialog yang kedua antara Master Campbell dan students ya. Attention please. Yes sir. I'm going to give you the itinerary of our journey. Hore, hore, hore. May I have your attention? Nah, ini formal sekali ya. May I have your attention please? Kemudian siswanya saling kasak kusuk, temannya diam tuh. Oke, itu contoh dari ungkapan dari attention ya. Oke, ini juga ada juga ya, ada ungkapan attention yang sudah saya tayangkan tadi. Itu anak-anak materi yang pertama ya untuk attention. Kemudian yang berikutnya anak-anak yang ingin Pak Tris review yaitu opinion. Apa itu opinion? Pendapat. Halo? Pendapat. Oke, bisa didengar dengan jelas ya suaranya Pak Tris ya. Bisa, Pak. Oke, sekarang opinion. Opinion itu pendapat. Nah, asking. What is it asking? Bertanya atau meminta ya. Giving, memberikan. Ya. Menurutmu bagaimana kelas jarak jauh ini? Menarik atau tidak? Lumayan menghabiskan kuota gitu ya. Iya Pak. Iya, lumayan menghabiskan kuota. Iya. Menghabiskan kuota Pak. Iya, menghabiskan kuota. Ya, itu contoh pertanyaan yang disampaikan Pak Tris ya. Jadi menanyakan pendapat kalian. What do you think about this daring? Ya. Para anak-anak ini ada kendala sebentar. Ya, saya ulangi ya. Itu contoh pertanyaan yang diungkapkan Pak Tris ya, bagaimana meminta pendapat kalian ya. What do you think about this PJJ ya? Menurutmu bagaimana PJJ ya, kelas daring ini? Oh, saya kira lumayan Pak ya, untuk melatih literasi IT kita ya, untuk melatih berderma kita ya, menghabiskan kuota berderma pada provider ya. Memberi masukan pada provider yang menyediakan ya, kuota. Oke, this is opinion. Jadi meminta pendapat seseorang. Nah, kalau diminta pendapat otomatis kita juga memberikan suatu pendapat. Contohnya pendapatnya ya tadi lumayan Pak. Gimana menurut kalian kelas PJJ ini? Tadi ada yang jawab lumayan Pak. Ya, itu namanya respon ya. Atau timbal balik atau jawaban ya, lumayan menghabiskan kuota. Nah, ungkapan-ungkapan dari asking opinion atau pendapat orang lain antara lain bisa anak-anak lihat di tayangan ya, di PowerPoint yang ada di layar ya, yang sudah lazim kita dengar, yaitu what do you think ya. Do you think it is good ya? Do you think clear ya? What about dan sebagainya ya. What about this ya, dan sebagainya. Kemudian responnya ya, yang sering kita pakai atau yang sering digunakan ya, I think, in my opinion ya,
In my opinion, menurut pendapat saya, ya sama ya. Menurut pendapat saya, PJJ itu sangat menarik misalnya. Nah, ini Pak Tris tampilkan satu dialog antara Binsar dan Tineke. Tineke atau Tineke ini? Ya. Bisa disimak anak-anak ya. Have you met our new science teacher? Ya. Dia si Binsarnya bertanya pada Tineke ini. Yes, I have. It is Miss Ita, right? Ya. Oh iya, sudah. Bu Ita kan? Ya, right? Bu Ita kan? Ya, right? Benar Bu Ita toh? Ya, right? Ya. Nah, kemudian Binsar masuk ke ungkapan menanyakan pendapat ya. What do you think of her? What do you think of her? What do you think of her? Artinya apa? What do you think of her? Menurutmu bagaimana dia? Dia itu gimana sih? Nah, itu ungkapannya bisa luas kalau di bahasa Indonesia. Ya. Saya pikir, ya, I think, ya, dia itu ramah, friendly. Ya. I think she is friendly. Do you think so? Misalnya, masa begitu? Yes, I'm sure. Misalnya ya. Yes, and I think she is also kind dan baik hati. Ya, kind. Itu aplikasinya dalam kalimat. Ya. Dan latihan-latihannya juga sudah ada ya di Kuiper. Kemudian dilanjutkan ada yang menanyakan Amri ya. Kalau Pak Amri gimana? What about Mr. Amri? Nah, ini menggunakan what about ya. What about Mr. Amri? Kalau Pak Amri gimana? Sudah ketemu belum? Have you met him? Ya. Oh, yang guru seni ya. The teacher, the art teacher. The art teacher. Oh, yang guru seni ya? Bukan. Ya. Oh, maksudnya yang guru seni ya? Belum ketemu. Ya. What is she like? Seperti apa toh dia? Yang gimana toh? Yang seperti apa sih? I think he's cool. Oh, dia itu cool. Cool. Apa itu cool? Apa itu cool? Keren. Iya, betul, keren. Ya, cool. Keren, cool. Masa? Really? Benarkah? Really? Iya, ya. He's friendly and energetic. Friendly. What is it friendly? Apa itu friendly? Ramah, ya. Energik. Semangat. Ya. Cekatan. Ya. Lincah. Energik. Funny, very funny. Lucu, ya, suka jokes, suka bikin lelucon ya. Jadi ngajarnya suka bikin lelucon, funny, very funny ya. Oh, I can wait to meet him. Gak sabar untuk ketemu ya. Oke, itu aplikasinya dalam dialog ya. Seperti itu. Untuk materi yang kedua, yang asking and giving opinion. Oke, sejauh ini bisa diterima dengan baik anak-anak? Bisa, Pak. Ya, bisa didengar dengan jelas ya? Bisa, Pak. Oke. Di layar saya sambil memonitor ini ada 90 anak-anak, mungkin juga bisa lihat karena ini apa namanya, layarnya saya share ya.
Jadi layarnya saya share, mungkin anak-anak juga bisa melihat di tayangan ya. Bisa dilihat ya di tayangan ya. Siap, bisa. Nah, ini Bisa, Pak. jumlah pesertanya ada 90. Wah, sudah 90 itu artinya sudah 3 kelas lebih ya. Kelas 8A, B, C, D sudah masuk walaupun mungkin belum semuanya ya. Oke, yang berikutnya anak-anak, sambil saya tampilkan ya untuk tugas yang sudah kita kirim di Kuiper ya. Ya, yang kita pakai contohnya yang kelas 8A dan kelas 8D, coba saya buka dulu juga. Tugas 1 kelas 8A mana juga? Berapa? Oke, ini coba saya coba yang kelas 8A ya. Yang kelas 8A itu yang sudah bergabung 28 anak ya. Kemudian yang sudah mengerjakan latihannya ada 22 ya. Kelas 8A ada berapa? 30 siswa ya. Artinya masih ada yang belum bergabung. Oke. 32. Oh ya, 32 ya. Oke. Ini contohnya ini saya buka yang kelas 8A. Ada yang sudah mengerjakan seperti Asril ini, rata-rata skor pertamanya 55. Kemudian Chelsea ada 50 dan sebagainya. Norma ini ada langsung dapat perfect 100 ya dan sebagainya. Nah, ini maksudnya apa anak-anak? Untuk average first ya, time score itu artinya pertama kali anak-anak mengerjakan. Begitu anak-anak mencoba mengerjakan ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, skor yang kalian dapatkan pada waktu pertama kali mengerjakan itulah namanya first time score ya. Itu namanya skor pertama kali yang kamu dapatkan. Nah, dari first time score itu anak-anak bisa mengulangi lagi setelah selesai sampai nomor 10. Itu bisa mengulangi lagi sampai semuanya selesai sehingga skornya mendapatkan nilai 100. Nah, ini contohnya yang punya Asril tadi. Untuk latihan pertama 10 nomor ya, dia mendapatkan 60%. Artinya begitu mencoba pertama kali dia dapatnya 60, kemudian diulangi lagi sampai 4 kali ya, diremedi lagi sampai 4 kali sampai nilainya 100. Kemudian yang materi kedua si hasil mengerjakan pertama kali nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu skornya dapat 50. Kemudian diulang lagi sampai berapa kali ini? 3 kali ya, sampai 3 kali sehingga skornya 100 ya. Jadi nilai yang tertera di sini adalah nilai pertama kali. Makanya diusahakan ketika mengerjakan pertama kali itu diusahakan yang benar-benar ya, jangan coba-coba karena itu akan tertulis atau tertampil skornya ya di nilai percobaan pertama ya. Jadi justru yang pertama itu yang benar-benar difokuskan ya. Jadi yang serius sehingga nilainya yang tertampil di sini nilai yang bagus. Itu satu contoh saja, nggak apa-apa ya, si Asril saya pakai untuk contoh ya. Nah, nilai-nilai yang lain juga seperti ini ya. Lagi saya coba yang kelas 8B misalnya nih, yang kelas 8B nih. Jadi yang selesai mengerjakannya sudah 13. Kemudian yang belum selesai masih proses mengerjakan ada 12. Kemudian yang belum memulai sama sekali itu ada 4. Di sini ada kategorinya, ada hijau, ada pink, ada biru ya. Kalau yang hijau ini berarti sudah
mau selesai mengerjakan. Kalau yang pink ini belum mulai sama sekali. Sementara yang biru itu on progress ya, sedang mengerjakan ya, sedang mengerjakan latihannya begitu. Untuk 8B skornya cukup variatif juga ya. Ada 75, ada 80, ada 40, 60, ada 90 juga si Shaila ini, ada 80 juga. Oke. Nah, oke, jadi nanti Pak Tris bisa mengunduh hasilnya di sini ya. Jadi nanti Pak Tris tinggal download atau tinggal cetak, nanti skornya sudah masuk, sudah ada ya. Makanya anak-anak juga mudah mengerjakan, Pak Tris juga mudah mengumpulkan nilainya. Oke. Nah, sementara seperti itu ya. Nah, kalau untuk mengecek materinya bagaimana Pak? Oke, saya tampilkan misalnya materinya. Contoh kelas 8. Oke, kemudian tadi 1. Nah, ini materinya sudah tertampil ya. Bisa disimak anak-anak ya di tayangan ya. Bisa, Pak. Halo. Oke, Bisa, Pak. bisa. Siap, bisa, Pak. Bisa. Ya, untuk anak-anak yang mungkin belum familiar dengan Kuiper ya. Jadi setiap latihan itu di sebelah kiri mesti ada materinya. Kemudian di sebelah kanannya ada soalnya ya. Nah, sebelum masuk ke soal-soal ini ya, kalau di layarnya Pak Tris di sini sudah lengkap ya. Nah, kalau di layar kalian tentu saja tidak ada jawaban ya kan. Nah, untuk materi, nah ini anak-anak bisa membaca dulu, bisa mencermati dulu ya. Contohnya ini attention misalnya. Nah, attention di sini ada formulanya, ada rumusnya, kemudian bisa dibaca contoh-contoh kalimatnya. Nah, sedikit ada materi dipahami, kemudian baru masuk ke soal-soalnya, kemudian dikerjakan. Nah, untuk materi-materi yang lain, KD yang lain, yang K13 di sini belum masuk, nanti Pak Tris bisa lengkapi dengan materi-materi yang saya ambilkan dari kelas kurikulum 2006 begitu. Begitu anak-anak bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke. Siap, bisa Pak. Oke, jadi seperti itu review materi untuk AD1 ya. Latihannya sudah saya kirimkan, sudah dikerjakan. Untuk kelas 8A 8B yang belum selesai bisa diselesaikan. Untuk kelas 8C dan 8D silakan masuk ke kelas Kuiper 8CD, kemudian dikerjakan latihannya. Oke, begitu anak-anak untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak ada, Pak. Cukup jelas ya? Siap, jelas. Oke, cukup jelas. Pak. Cukup untuk pertemuan hari ini ya. Ya. Kalau yang masih kurang jelas atau enggak jelas nanti bisa didiskusikan di grup WA kelas masing-masing, atau bisa kalau penting sekali bisa japri ke Pak Tris atau Bu Wiji atau Pak Panto ya yang menghandle kelas 8. Jadi ada 3 PI, ada 3 guru yang menghandle kelas 8, nanti bisa kalian japri, bisa tanya atau bisa konfirmasi tentang materi dan sebagainya dengan japri WA ya. Oke, cukup sekian ya. Menghemat kuota kalian ya. Nanti setelah saya tutup nanti bisa menikah dengan kelas karena ya hubungannya dengan kuota ya. Jadi semakin menghemat kuota. Begitu anak-anak pertemuan hari ini, kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf ya. Nanti selanjutnya kita sambung di grup WA. Oke, Pak. Demikian. Siap, Pak. Oke, silahkan boleh keluar ya untuk menghemat kuota.
Nggih, Pak. Iya, Pak. Iya.